kalian cuma sampai 2 doang. Nah, benchmark 1 itu kalian nembak berapa titik. Nah, itu tuh station hitungannya. Nah, itu kan ada 9 kalian. Yang 11 kelompoknya Diani, yang kelompok P2 2367 semuanya cuma 5 doang. Berapa ya? Pokoknya tergantung lah ya, tergantung titik yang ditembak berapa. Benchmark 2-nya nanti. Nah, habis itu nanti ingat BA, BT, BB itu pakai milimeter. Pakai milimeter, oke. Nah, habis itu kemarin tuh yang perlu diperiksa lagi itu apa ya? L0. L0-nya itu pakai tabel yang dikirim sama Resa ya? Siap, si Resa Resa bukan? kemarin kirim. Iya. Jadi gini nih, sorry potong. Jadi kan kemarin pakai tabel, ya pakai tabel yang Resa kan. Nah kalau pakai tabel yang Resa itu kalau dimasukin angkanya, itu dalam satuan sentimeter. Sedangkan di tabel yang Excel ya Allah ini emang namanya ya Allah. Namanya ya Allah. Nah ini dia masukinnya dalam mili, ya nanti ganti. Yang ini dimasukin dalam mili. Jadi pas udah dipindahin ke sini dari Excelnya si Resa tadi yang dalam meter, buat L0-nya aja dipindahin ke sini dalam satuan meter. Karena kalau misalkan kalian langsung masukin dalam satuan milimeter ke sini, itu nanti jaraknya tuh bakal ratusan gitu loh. Sedangkan kita kan kemarin jarak angka titiknya kan itu kan nggak nyampe ratusan meter gitu. Gitu sih, ini udah aku betulin tadi. Gitu aja sih. Oke lanjut. Oke. Udah tadi apa lagi? Haknya ya? Nah ini haknya kenapa? Ini udah benar kan haknya? Nah nanti sisanya tolong yang apa ya? Tolong lebih teliti lagi. Kalau misalnya yang ini nih juga, ini kan 9, misalnya yang ini nih 90 dikurang L8. Nah kalau misalnya L8 itu lebih besar dari 90, jadi L8 dikurang 90 gitu. Jadi kalian balik biar nggak minus hasilnya. Nah, itu ya, oke. Sudah derajat udah oke. Nah paling yang tadi tuh ini ya. Nah ini tuh nggak bisa kalau ada begini. Ini kan soalnya sudah yang perhitungan radiansnya 0 ya. Perhitungan radiansnya tuh 0. Ini tuh kan dari yang L5 ya. Yang ini kan berarti. Ini kan 0 dibagi 0,5 ya nggak bisa kan. Jadinya ya udah nggak apa-apa diabaikan saja. Tapi tetap digambar garisnya aja dengan ketinggian yang ada. Nah, untuk ngolah data gitu, saya kira-kira udah aman belum? Nah ya. Gak ada yang bilang aman. Nggak ada yang bilang aman anjing. Nggak ada yang bilang aman, ya Allah. Apa ada yang bingung nggak? Coba. Ya. Bingung semua ya? Iya. Apa? Coba dari mana? Semuanya Stepnya. Gini coba ya. Kalian kan kemarin udah punya data ya semuanya ya. Ada BA, ada BB, ada BT tuh semuanya. Sorry. Oke, dapat kan semuanya udah punya data nih. Oke, step 1. Nah, data yang itu dimasukin ke Excel yang kemarin Resa bikin. Udah pada tahu belum Excelnya yang mana? Oke, itu dimasukin tuh dalam satuan sentimeter, tapi biar nanti jarak dari teodolit ke titik-titiknya itu dalam satuan meter. Dalam satuan meter. Nah, itu kan buat L0-nya tuh. Kita udah punya dalam satuan meter. Nah, Excel yang tadi itu dipindahin lagi ke Excel ya Allah ini. Nah, buat BA, BT, BB-nya tapi diganti. Jadi dalam satuan mili. Nah, untuk L0-nya itu tetap dalam satuan meter yang udah kita dapat dari Excel-nya Resa, iya, Excel sebelumnya. Gitu. Sampai situ nanti dia angkanya tuh bakal keolah sendiri karena di sini udah ada rumusnya. Gitu. Paham? Paham. Intinya dari Excel Resa ke ya Allah ya. Iya, Excel Resa ke ya Allah. Gitu. Udah lanjut. Dah. Ada lagi yang mau ditanyain pengolahan data? Nah ya aman ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang seru banget nih. Aduh. Sekarang kita bakal cara menggambarnya. Oke. Perhatiin dulu. Boleh dipindahin ke sini. Kata gua asli jadi
untuk gambar, pokoknya yang kalian lihat banget itu sudut baca yang derajat, atau ya sudut baca yang derajat, kemudian L gambar, jarak antar titik, sama H kecil ini. Ya, sama H kecil ini. H kecil ini itu ketinggian. Oke? Jadi ingat cuma 4 kolom yang kalian gunain kalau untuk ngegambar. Yang V ini, sorry, bukan. Yang H, yang derajat. Di situ yang H kecil, kemudian L gambar sama jarak antar titik. Nah perhatiin ya teman-teman, bagaimana hasilnya? Apa? H kecil itu ketinggian elevasinya. Oke. Pokoknya kalian butuh penggaris yang ada derajatnya. Buso yang kayak gini itu bagus banget. Ingat, ini bukan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, bukan ya. Tapi kita pakai begini, searah jarum jam. Jadi 0 start di sini, muter sampai 360 derajat balik lagi. Oke. Nah, ini kalian beli ya, karena berguna. Nah, habis itu kalian butuh kertas milimeter block. Starting point-nya itu bebas di mana aja. Nah, cuman di sini kita bakal make data yang contoh ya. Ini tapaknya itu Arboretum. Ini ada 5 benchmark. Nah, ini gue udah gambar sebelumnya. Ini benchmark 1. Gue tulis aja. Ini benchmark 1. Habis itu ini BM2. Ini BM3. Nah, habis itu ini BM4. Nah, pertama-tama untuk tahu dulu yang pertama itu di mana sebenarnya terserah, tapi yang penting gambarnya itu bisa muat di satu kertasnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya start di ujung sini itu bisa sampai segini doang gitu. Sampai segini doang, oke? Jadinya nggak sampai keluar kertas, jadi nggak harus nambah kertas lagi. Walaupun ini sebenarnya digabung ya. Nah, habis itu pertama-tama kalian pilih dulu titiknya berapa, dan kalian tuh harus tahu H0-nya itu berapa. H0 itu maksudnya di benchmark 1 ketinggiannya itu berapa. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian boleh berandai aja. Di sini tuh H0-nya itu 200. Nah, berarti di BM1 ini ketinggiannya elevasinya itu 200. Oke? Nah, dari sini nanti garis-garis ini itu melambangkan arah-arah bidikan stationnya kemana aja. Nah, titik-titiknya. Oke, misalnya ini kita coba ya. Ini coba yang udah gua gambar dulu. Ini misalnya kita start di sini. Yang lurus ya, teman-teman. Oke, start di sini. Nah, untuk yang benchmark 1, untuk station 1 sampai 5, itu ada sudut derajatnya 57, 102, 152, 235, 268. Berarti ini kita ada di sini 57. Ya, kasarnya aja lah ya. 57, 102, 152, 235 sama 268 di sini, oke. Nah, jadi setiap garis ini merepresentasikan station-stationnya. Nah, habis itu nanti langsung aja dipraktekin. Cuman gue pengen kasih tahu aja. Jadi prinsipnya tuh untuk tahu dari BM1 ke BM2 itu tergantung kalian gimana. Kalau untuk kasus yang ini, BM1 ke BM2 itu jaraknya merupakan yang dari station kelima. Jadi bidikannya yang kelima tuh ke sini. Nah, yang titik ini bakal jadi benchmark 2 gitu. Cuman kemarin gue udah tanya ke Pak Icin, kalian itu jadi yang ini ya, station yang 1 dari benchmark 2 itu jadi jarak ke benchmark 1 ya? Iya. Nah, berarti nanti gue ngejelasinnya agak beda lagi. Pendekatannya beda lagi. Tapi yang jelas tuh gitu. Jadi untuk tahu dari benchmark 1 ke benchmark 2 tuh gimana, tuh kalian harus tahu untuk pengukuran titiknya itu kalian dari station yang keberapa. Apakah dari station yang kelima dari benchmark 1 atau station 1 benchmark kedua gitu.
Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini udah gua gambar karena kalian cuma dua benchmark berarti ya. Berarti gua cuma contohin dua aja. Oke, nah di sini gua udah bikin ini tuh BM5 ya, station 5. Anggap aja untuk kalian ini tuh benchmark yang satu ya. BM5. Oke. Nah, untuk yang BM5 pertama yang paling penting ukur dulu derajat-derajatnya. Oke, kita di sini 0. Oke, bacain nomor berapa? Apa? Berapa ini? 100 berapa? Yang Yang tabel lima. M ya? Ya. 157 157. 182. Baik. Iya, percaya aja sama gua, Pak. 157. Ya, maaf ya, Bob. Iya, 182 Oke. 228 228 264. Belum. Oh iya, maaf. 322. 32. Oke. Ini udah ya, udah dapat nih titik-titiknya nih semuanya. Ingat kan tadi nolnya di atas, nolnya tuh sejarah jarum jam ya. Bukan nolnya di sini atau nolnya di sini, tapi nolnya di atas searah jarum jam. Oke. 0 sampai 360 derajat. Nah, ini start benchmark. Nah, ini gue udah bikin garisnya. Ini berarti kan garis yang pertama. Garis yang pertama itu lihat di sini di L gambarnya tuh berapa? 9,79. Karena ini 1:100 skalanya. Jadi yang terhitung di sini 9,79 berarti 9,79 cm di sini. Cuman nanti untuk tapak kalian karena kecil dan gambarnya jangan sampai kecil banget, jangan sampai segini banget. Ada kemungkinan nanti untuk 1:50. Jadi ingat kalau misalnya 1:50, 9,79 kali 2 aja ya. Nah, habis itu tinggal kita ukur 9,79. Ini udah gua ukur sebelumnya. Nah. Wait. Situ 9,79. Harusnya segini ya. Nah, ini kenapa di sini? Soalnya kan untuk yang kasus ini benchmarknya itu kan benchmark untuk yang pindah benchmark itu kan dari yang 5 sampai yang 4 terakhir, station terakhir yang benchmark 4 ke benchmark 5, makanya agak beda kan. Jadi di sini itu 10,94 harusnya. Jadi panjang ini 10,94. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita coba 9,79 ya. Jadi anggap aja ini tuh 9,79. Tapi kalian jangan ikutin ini ya. Nah, habis itu lihat lagi untuk yang station 2 itu berapa? Itu 10,41. Berarti kalian tarik garis 10,41 cm ke arah sudut ini, oke? 10,41. Nah, habis itu sama juga untuk yang segitu 10 cm pas berarti ya. Dari titik benchmarknya ya, dan kalau bisa sepresisi mungkin biar gambarnya juga presisi. Habis itu yang ini 10,08. 10,08, yang terakhir 9,68. Oke. Nah, ini kita udah ada nih garis-garis dari station-stationnya, titik-titik yang dibidiknya mana. Nah, nanti kalian di sini kan start benchmark 4. Nah, kalian juga ngelakuin hal yang sama demikian, oke? Nah, terus di sini perlu gua tekankan lagi kalau ada yang bersilangan kayak gini. Ini kita coba tebelin kali ya. Ya, ini di benchmark 3. Di benchmark 3 itu ada nih elevasinya 199,36. Ya, kita coba tebelin. Oke. Iya, Bapak. Nah, tapi bakal bersilangan nih sama yang BM4 ini. Yang BM4 ini kira-kira yang derajatnya sekitar 90 kurang 90-an. 78. Ya, 78. Iya. Ya, ini yang kira-kira 78 derajat tuh yang ini. Nah, kalau misalnya ditarik garis lagi, lihat. Oh my god, bersilangan gitu. Kalau udah bersilangan kayak gini atau kayak gini, nah ini udah berarti nggak usah dihitung. Hiraukan aja. Jangan dihiraukan maksudnya. Jangan dihiraukan.
kalau bersilangan seperti ini. Oke. Nah, habis itu sekarang kita balik lagi ke benchmark yang 5 ini. Nah, misalnya kita udah buat nih, benchmark 5 tuh udah diketahuin kalau tingginya itu 199,26. Nah, terus kita harus tahu nih elevasi untuk garis-garis ininya itu berapa. Berarti lihat lagi, ini kan station 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bisa juga nanti station 1-nya yang ini, station 2-nya yang ini, station 3-nya yang ini, station 5-nya yang ini. Terserah. Jadi nanti tergantung sama di lapang ya. Untuk benchmark 5 itu kan runtut ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita lihat elevasinya di sini 199,94. Ya udah kita tulis aja berarti 199,94. Ya. Nah, habis itu di sini ini anggap aja jangan hirauin yang ini ya. Anggap aja ini untuk benchmark 4. Soalnya kan ini yang 199,4 tuh yang benchmark 4 harusnya, tapi ini ya udah, ini contohnya buat kalian yang 5. Jadinya misalnya ini 199,94, BM5 nya tuh yang station 2 itu 199,75. Besok kita lihat lagi yang di sini, sorry ya, itu tuh 199,19. Lihat lagi itu 199,91. Bisa yang itu 198,92. 8 ya? Sorry. Oke, 198,91. Ya. Ini station 1, station 2, station 3, station 4, station 5, oke. Nah, tingginya tuh lihat di sini. Nah, habis itu ada yang namanya jarak antar titik. Apa tuh jarak antar titik? Jarak antar titik itu titik yang harus dibuat dengan jarak yang ada di sini. Berarti dalam 9,79 cm ini bikin titik yang berjarak 0,72, 0,72, 0,72, 0,72, oke? Nah, karena di sini 0,72. Jarak antar titik. Ini kan udah ada perhitungannya kan jarak antar titik. Nah, kalian ikutin. Bagi sendiri. Jadi kalian bagi sendiri aja ya. Oke. Nah, misalnya ini coba aja contohin satu ya, berarti yang misalnya ini nih 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Sorry. Oh my god, salah. Letakkan titik yang mana? Yang 0,72 Ya 0,7. 9 ini kan dibagi 0,72. Dan ini kan dapat berapa titik tuh? Jadi itu dari sini misalkan kayak gini nih. Dalam sepanjang ini misalkan ini 9,79. Nah, dia tuh dibagi sama 0,72. Nanti kan dapat ketahuan berapa titik nih. Nanti udah kalau udah ketahuan dapat berapa titik ini dipindahin. Oh. Nah, nanti kan ada nyisa nih pas ini. Nah, itu nanti penjelasan lebih lanjutnya. Intinya kayak gitu. Oke, ini anggap aja udah pas ya 0,72. Ini jarak antar titiknya udah pas ya, anggap aja 0,72. Nah, berarti untuk tahu kita itu tuh naik atau turun, kita lihat aja di sini 199,26. Di sini 199,94. Oh, berarti naik dong. Nah, berarti di sini kalian boleh pakai interval terserah, tapi yang kita saranin intervalnya itu 0,05. Karena itu yang bakal jadi kayak standarnya lah. Nah, berarti ini kan 199,31, 36, 41, berarti berapa? 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, habis itu 91. Nah, ini ada sisanya nih. Ini kan bukan 0,7. Berarti udah pas. Kenapa? Di sini 199,91. Di sini 199,94. Dan ini tuh jaraknya kurang dari 0,72. Jadinya pas berarti. Oke? Nah, kalian lakuin hal yang sama untuk yang ini juga. Untuk yang station 2, station 3, station 4, station 5. Oke, untuk contoh lagi deh misalnya ya. Kita cari misalnya yang ini deh. Misalnya untuk contoh yang kedua, biar ingat ya. Yang station 2 nih yang ini.
itu tuh 1,0 interval jarak antara titiknya 1,06 dari panjang titik 10,41. Ya udah sekarang tinggal kita 1,06 ya. Ya 1 cm lah kira-kira. Nah, jadi ingat ya, kalian tuh ngacuin ke situ. Jadi nggak semua station itu pasti beda. Jarak antara titiknya sama panjang garisnya. Nah, di sini 199,26. Di sini 199,75. Berarti naik dong. Nah, berarti 0,31 sama lagi 0,36, 0,41, 0,46, 51, 56, 61, 66, 71 itu 78 ya, itu 75, 71. Nah berarti pas di sini ternyata, wah di sini yang 175-nya. Nah berarti nggak apa-apa aku yang. Nah kalau ada kayak gini lah, ini tapi 75, tapi ini kan udah ada titiknya. Berarti kalian kurang teliti untuk panjangnya. Ini kan gue tadi cuma ngasal doang kan, setiap 1 cm 1 cm. Nah jangan diinin ya, jangan jangan nggak dihirauin 1,06 itu. Soalnya kan 0,06 itu kan nanti kalau misalnya dikali 2 jadi 1,2. Bis itu lagi jadi 1,8. Jadi nanti intervalnya bakal kelihatan di sini. Oke, pokoknya anggap aja ini udah. Nah, nanti kalian lakuin hal yang sama untuk yang station 3, 4, 5. Begitu. Coba lagi contoh nih, misalnya kalau untuk yang intervalnya itu tinggi ya. Misalnya yang untuk station 3 tuh jarak antara titiknya itu 7,16. Ya udah nggak apa-apa, kalian langsung aja 7,16. Nah, di sini berarti. Nah, tapi di sini 199,26. Ini 199,19. Berarti dia akan turun. Jadi intervalnya turun. Berarti di sini 199,21. Jadi jadi panjang yang ini itu hitungannya 199,19. Jadi 0,02 ya, 0,02 sih. Jadi pasti akan berbeda-beda gitu, oke. Untuk saat ini ada yang mau ditanyain dulu? Atau gue kecepatan? Tadi cara kayak ini kan yang gitu kan, kayak gini ini kan udah basic. Mana bang? Cara nyusun awal ini loh, kayak garisnya ini. Kalau misalnya yang tadi tuh, yang barisan kan setelah udah ada ini ya bang, setelah udah ada garis-garis ini. Oke. Nah itu caranya nih. Nah, maksudnya titik pertama, benchmark pertama banget. Bebas di mana aja, di dalam kereta asalkan apa namanya bisa tercover semua di Berarti dalam. mau arahnya kemana aja terserah gitu. Enggak juga, ini tuh utaranya ke atas. Jadi utaranya pokoknya kalian tegak keluar dari situ. Pokoknya anggap aja utara kan ke atas. Jadi ya udah kalian 0 derajat itu 0 derajat itu ke atas. 0 derajat itu ke sana. Nah, habis itu kayak pakai jangkau. Oke? Iya. Tadi yang buat nentuin benchmark kedua dari benchmark ke satu tuh gimana? Nah, oke. Jadi kayak yang kalian kan gini. Nih, kasusnya kalau yang ini, kalau yang ya Allah ini kasusnya tuh gini. Ini ada satu benchmark. Ada garis 3D misalnya. Nah, yang ke station terakhir ini menjadi untuk benchmark yang kedua gitu. Tapi karena kalian itu yang mana sih? Benchmark yang kedua satu gitu. Sorry, gimana? Jadi benchmark yang kedua berarti kan 1, 2, 3, 4, bisa ada sampai 9 deh itu. Nah, yang pertama ini yang bakal jadi benchmark untuk yang station kedua kan, pengikatnya yang untuk benchmark 2. Jadi gitu. Kalau kita Kalau yang kalian. Yang pertama berarti. Ya, ini biar kalian paham aja, biar kalian paham penentuan benchmark itu fleksibel, nggak harus dari yang benchmark station terakhir dari benchmark yang pertama gitu. Gitu. Oke. Nah, habis itu ini mau dilanjutin atau kira-kira udah pada paham? Apanya? 0,05. 0,05 ya. 0,05. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau dilanjutin atau skip aja nggak apa-apa, udah pada paham? Tadi nentuin yang itu lihat data yang apa bang? Nih yang ini nih. Coba kalau misalnya 78 derajat kemana? Ini 90, 180. Nah berarti sini kan? Di sini aja kan 78 belum 90 kan?
90, 180, 270, 360. Gitu oke. Tadi Kak Diswil 125. Nah, itu kira-kira di mana tuh? Sini, oke. Sini kan. Kiri dulu, kanan di gua. Oke, fine. Nah, habis itu kalau misalnya 180, berarti ke bawah langsung. Ini gua balik ke buat yang cut yang di sana. 0 kan di sana. Nah, berarti ini 0 sampai 31. Ini gua balik ke mereka. Pokoknya lihat aja angka di sini ya. Oke. Lagi. Udah ya. Aduh, masih banyak aja. Ini aja berarti. Masih banyak. Ini kan belum disambungin. Belum disambungin. Pada lupa dah bang. Menurut L, Masih banyak. Cara nentuin berkala gimana bang? kalau saya jangan diupload di YouTube anjing gila. Boleh sekarang aja. Itu rektam. Lanjut sekarang kita ini kira-kira bisa kelihatan nggak ini? Atau perlu gue tebelin? Nggak usah lah ya. Kelihatan bang. Kelihatan kok. Oke kan. Yakin ini yakin. Nah misalnya kita coba sekarang udah dapet nih semuanya, udah ada apa namanya intervalnya, jarak antar titik dan lain sebagainya. Ingat yang berseberangan, yang bersilangan, yang bersilangan jangan dianggap ya, kita anulir aja. Oke. Nah sekarang kita bakal ke tracing papernya. Wow. Ini belum. Wow. Nah, harus kalian nanti harus pas ya petasnya. Ini gue maga ya. Oke, ini udah nih misalnya kayak gini. Nah, kira-kira gimana cara gambar contohnya? Bisa tarik. Masukin aja. Temuan garisnya benar. Saya harus kalian tebelin ya, kalau enggak kagak kelihatan. Nah, misalnya ini nih. Di sini 31, gue langsung pakai ini aja nih. Wow. Nih, di sini tuh ini kan 199,31. Nah, di sini juga 199,31. Ini dari station 1, ini dari station 2. Oke. Nah, cari nih mana lagi yang 199,31. Anjir, yang ini ternyata 199,31. Walaupun benchmarknya beda, nggak apa-apa. Tarik aja. Ini misalnya ini 199,21, bukan colek, berarti udah bukan. Nah, untuk gambar kontur itu kalian selalu mulai dari luar, dan kalau misalnya sudah tidak bertemu lagi dengan apa namanya pasangannya, kalian buang keluar garisnya, oke? Misalnya gini, 199,31. Ini ada di sini, ada lagi, di sini ada lagi. Cari ada lagi nggak nih? 199,31. Ini 29. 44 bukan. Ini udah terlalu tinggi 58 apa? Nah, bukan. Berarti udah kan segini aja. Nah, berarti kalian bikin pakai itu ya harusnya ya? Iya. Yang lengkap. Iya. Bukan. Sorry. Apa namanya? Oke, bentar. Sekarang kita cari-cari lagi deh yang sama-sama lagi nih. Ini 199,95. Ini juga 199,95. Sama nih. Ya udah bisa berarti. Nah, cari lagi yang 199,95. Nggak ada. Ini 93. Boleh nggak Bang kira-kira di sini aja? Nah, jangan. Pokoknya harus yang benar-benar angkanya sama aja ya. Nah, habis itu 199, berapa lagi nih? 78, 80, 93. Wah, ada nih 93, tapi di mana? Ini 95. Oh, ini 95 ada lagi nih. 199,95. Ini 199. Famous. Bisa ditekuk. Nah, ini apa namanya? Ini namanya malengkung ya. Murah banget guys, harga please beli. Nah, jadi kayak bisa di Oh, canggih. Gue gak tau sarkas atau apa, tapi keselin aja. Ya, ini jadi bisa untuk ini, oke, biar rapih ya. Nah, coba ya, kita coba ya. Nah, ini mulai dari sini. Nah, habis itu
temunya di sini. Nah, kayak gini udah oke kan? Nah, tolong pegangin dong. Oke, kerjain tugasnya ini per kelompok ya, jangan sendirian. Sian. Nah, berarti nanti kayak gini. Nah, ini udah berarti. Nah, ini kayak guysnya kayak gini. Kenapa? Dia belokan Iya. Kenapa? Karena kalau ke sini, Iya. kalau ke sini kan nggak ada lagi. Kalau ke sini nggak ada lagi. Ya. Kalau di sini kan nggak ada lagi yang 199,31. Jadi nggak mungkin ke sini. Nah, habis itu di mana lagi nih yang kira-kira ada 199,31? Nggak ada lagi kan? Jadi untuk dalam menggambar kontur itu, kalau misalnya sudah tidak menemukan pasangannya lagi, kalian buang keluar. Makanya ini dibuang keluar kan hitungannya. Nah, gitu, oke? Dibuang keluarnya bebas bang. Dibuang keluarnya bebas, tapi maksudnya nggak sebebas. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian datanya udah benar, kalian bakal seangkatan hampir mirip untuk bentuk konturnya gitu. Oke? Nah, habis itu kalau beda-beda berarti lalu ya. Aduh iseng-iseng banget nampaknya. Nah, kalau ada yang begini kayak gimana nih? Ini 199,95. Ini 95, ini 95, ini 95. Nah, gimana tuh, Bang? Jadi, kita kumpulin. Ini artinya bentuknya itu seperti ini, bentuknya oval ya. Lo nggak usah pakai ginian ya, males. Ya, gue pakai. Nah. Oh iya, padahal gue gak dapet jatah lembu ya kayak gitu. Nah, kayak gitu, oke. Tapi kan agak susah. Yaudah freehand juga gak apa-apa. Ya udah, yang bagian gini ada, yang bagian gini ada. Nah, tuh udah. Udah, tuh udah. Habis itu dari sini ke sini, ya udah, yuk. Disatukan silakan. Blank. Kagak ada anjir, gue udah nyari. ACC ada nggak bang? Apa? ACC? Iya. Beli penggaris ininya. Gue beli ini lagi di ABC, di Sweken. Ya udah kayak gini, nah berarti kalian kayak gini. Macem tuh. Apa sih anjir? Nah, kira-kira begitu ya kawan-kawan. Ini ada nih, ini 90. Ini 90, ini 90. Mana lagi tadi yang 90? Ini 90. Ini mana tadi? Nah, ini 90 kan? Di sini. Nah, jadi bisa nih kalian. Di sini, oke. 90-nya mana sih? Nah, kira-kira kan ada di sini nih 90. Sini, berarti nanti ke titik sini, 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 kemudian sini tadi 90. Tadi kan Terus abang itu abang kira-kira. Oh, puterin lagi. Ya, bakal diputar lagi. Jadi bakal kayak gini nanti gambarnya gitu. Nah, habis itu kalian lihat lagi nih yang sama-sama lagi tuh apa di mana. Ya. Jadi kayaknya gue udah bilang belum sih? Belum ya? Jadi gini, kalau misalnya ada yang 95 nih. Ini 95. Nah, tapi misalnya ini 90. Tapi ini kan ada 92 ya. Nah, kayak kirain aja 90-nya tuh di sini gitu. Iya. Iya. Anson. Edited. Yang bener yang mana? Jadi yang benar itu, sorry, ini yang benar ya. Yang benar guys, nih. Jadi kalau misalnya ini ada 92, tapi di sini nggak ada nih 92. Ya udah, misalnya kayak ini kan 89. Ya udah kita yang di sini 92 deh. Boleh guys. Boleh guys. Maaf anjing, masih baru berpuasa, ya Allah. Udah batal sih dari tadi. Udah lagi. Nah, habis itu kira-kira mana lagi nih dari kalian yang mau? Ya nih kira-kira begitu. Nah nanti misalnya ini kan ada lagi yang banyak nih. Ini yang berapa sih? Aduh, tidak kelihatan bang.
Nah ini 31. Ini misalnya yang garis ini sama garis ini kan bayangan terus ya. Nah ya udah berarti kalian bisa bikinnya itu terus aja gitu. Sebebas itu bang. Kayak gitu. Ya nanti kalian pakai mal. Jadi banyak kayak gini juga nggak apa-apa sih. Asalkan rapi aja ya. Rapi. Ya, jangan mencang-mencong, jangan apa gitu. Kan tadi dia nanya kenapa itu menyatu. Oh menyatu, menutup. Soalnya kan jadi gini, benchmarknya station TTE di sini ada, elevasinya ada. Ada bang. Di sini ada, di sini ada. Nah, di sini kan 199,95. Nah, kalau misalnya dia tarik garis lagi gitu, bakal ada yang tinggi lagi gitu. Sorry. Ini 93, sorry, 93, 95 harus 95. Jadi misalnya ini 93 deh, ini 93 misalnya. Bisa apa lagi? Nah, kalau yang ini kan ada nih station. Ya. Nah, Bang. Apa? sesuai sama jarak antar titiknya. Intervalnya gini. Iya. Enggak. Kalau nggak ada apa? Nggak ada yang sama. Iya ternyata. Kan tadi ada kan tadi gue udah bilang sorry yang gue salah itu berarti masih pada ini ya masih pada merhatiin yang tadi gue salah koreksi lagi sekali lagi itu nggak apa-apa maksudnya untuk cari yang deket-deketnya aja misalnya mau cari 90 tapi ini ada 92 ya udah cari yang 90 salah tadi anulir ya editor unsend jadi boleh kayak gitu jadi kalau misalnya ada nih misalnya yang cuma ada satu tuh yang 73 nih misalnya yang 73 tuh cuma ada yang di sini ya udah berarti nggak apa-apa cari lagi yang di yang lain yang kira-kira 75 atau 72 jadi kan tapi jangan di garisnya yang itu soalnya kayak kalian belokin aja di garisnya gitu nah nanti tuh hasilnya tuh bakal kayak gini bakal bervariasi misalnya boleh juga ini kan misalnya kayak gini nah habis itu kayak gini nanti nah ternyata yang di bagian sini tuh ada ada elevasi tersendiri lagi nah di sini misalnya kemudian muter lagi di sini ke sini gitu nah, peta konturnya itu ya seperti ini nah ini salah ya ini salah ya pokoknya yang bersilangan itu salah oke. Nah, nanti kalian hasilnya bakal seperti ini kalau misalnya ngelihat yang Pak Ijin Passwordnya apa pak? passwordnya apa Pak biar kita tahu semuanya Oke, misalnya ini konturnya ya. Nah ini misalnya ini contoh gambarnya ya. Tapi ini gua gambarnya kan memberi contoh jadi nggak yang sesuai ini ya. Saya kalau misalnya sesuai ini banget harus berberdulian banget. Tapi kalian kelamaan buka puasa. Nah jadi gambarnya kayak gini ya oke? Iya. Aduh dibalik. Jadi misalnya tiap station itu harus dihubungin atau yang sama aja? Tiap stationnya harus dihubungin. Jadi misalnya gini, ini kan intervalnya tuh masuk akal ya semuanya. Di bagian sini tuh interval dari 198,90-an nih. Yang 98 ini kan terakhir. Jadi kayak ini terakhir gitu. Nah, dia di bagian sini tuh paling maksimal tuh 0,36. Ini berapa nih? 0,36 di sini gitu. Nah, berarti ya udah berarti konturnya tuh untuk di area sini aja gitu. Cuman kalau misalnya ada yang bersatu banget misalnya konturnya yang di sini nyatu sama ini, itu tetap kalian bikin gitu. Makanya kalian perlu pakai pensil dulu biar gambarnya tuh nggak bersilangan konturnya. Gitu. Apanya? Ini kan kontur ya, sedangkan konturnya kan bukan enggak. Ini kan konturnya tuh alami ya. Jadi bukan garis banget gitu loh. Jadi jangan pakai penggaris. Oke, udah freehand aja. Kayak menggambar sketsa aja.
gitu ya, oke. Nah, misalnya ini gue ada peta konten, misalnya gitu. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Mudah-mudahan tuh ini ya, mudah-mudahan bisa donasi dan baik. Nah, selesai. Enggak dong. Belum. Diapain Jadi? lagi bang? Ngitung cut ini rencanakan. Pulang. Aduh, kesian banget. Mau jalan lagi sih. Nah, makanya kalian mau stop di sini aja dulu bikin peta. Tutorial lagi atau sekarang ditutorialin semua? Nanti aja mas. Jeda dulu bang, jeda. Emang DL-nya apa? Buka dulu. Pak Icin deh. Nanti lupa kasih. Jangan lupa komen. Pak Icin. Kalian bingung buat kontur apa gambarnya gimana kok tiba-tiba bisa ngarang begitu gitu ya. Sebenarnya nanti akhirnya balik lagi dengan atap kan feel of the land. Kalian udah tahu tapaknya, karena udah tapaknya dan ini kita udah kebayang kalau ini konturnya harusnya begini. Nanti akhirnya bisa approach-nya gitu seperti itu. Kalau kita tahu tapaknya bagaimana nanti kita sebenarnya udah kebayang, cuma secara gambar konturnya kan secara presisi belum. Tapi tahu misalnya kalau bentuk danau akan berubah. Tapi kalau misalnya kita di antara tebing berarti kan mungkin datar tapi begitu ya. Cuma nanti kalau misalnya dia berubah, jadi salah satu caranya begitu ya. Jadi nggak murni teknik tapi ada feeling, ada seninya. Ini juga kalau misalnya data kita ini kan tergantung, jadi bukan benar salah, tapi selama data kita nanti ada tambahan, jadi lebih sempurna. Kalau misalnya hanya datanya sedikit ya bentukannya nanti beda dengan yang datanya banyak, sebenarnya nggak masalah karena kita keterbatasan data. Nanti ada yang namanya interpolasi. Kita di sini cuma tahu misalnya dari sini 200, di sini 205. Tapi kita kan sudah tahu polanya nih sekitar nambah 1 cm, nambah 1. Sebenarnya bisa kita tambahin 206, 200. Tapi bisa jadi salah kalau ternyata di sini tiba-tiba curam karena kita tidak punya data, ya kan? Tapi kita bisa berasumsi tadi dengan asumsi ini kita anggaplah dengan interpolasi kurang lebih begitu. Cuma nanti di lapangan ternyata tiba-tiba dari 206 tiba-tiba 210 di sini, itu kan lain cerita. Jadi semakin banyak data info bisa lebih representatif. Tapi tadi kalau di sini 206 tapi di yang lain udah nggak ada 206 ya karena data yang kita punya hanya sampai situ. Jadi nggak masalah kalau di sininya cuma terakhir semua. Kecuali ternyata kita punya ukur lagi di sini 206. Jadi ada tambahan. Akan berbeda, jadi konturnya akan sedikit lebih detail kalau misalnya semakin banyak data. Contoh gampangnya kalau kita di Google Map ya, kadang ada yang dengan pakai kontur kan antara yang interval 20 sama 80 nanti gambar gunung nanti gambarnya akan berbeda sedikit. Gak masalah karena tadi skala yang dilihat beda skala. Kenapa di depan itu sih tambahan. Oke, makasih Pak Icin tambahannya. Benar banget yang dibilangin Pak Icin. Tolong di ini ya, walaupun kelihatannya ini kayak ngayang, tapi sebenarnya bukan ngayang. Tapi ini kan dari data. Jadi kalau misalnya mau yang presisi banget, berarti bidiknya tuh tiap 1 cm kan. Tapi masa itu kan nggak efektif dan nggak mungkin kan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah paling gitu untuk gambar kontur. Nah nanti ini sneak peek aja, bakal ditutorin lagi. Berarti gue ke kampus lagi dong. Males banget. Nah ya pokoknya sekarang tugas kalian tabel selesain, gambarin nih. Oke. Kalau ada berapa? Jumat. Ini DL-nya kapan yang buat ini? Iya. Kalau ya tabelnya weekend, tabel sama gambar weekend. Kalian ujian tinggal apa lagi? Kantak, besok kantak. Masih banyak. PL banyak. Habis UTS belum? Rabu, Kamis, Rabu ya? Rabu. Sebelum next kan ada next kan
Iya, sebelum Nexus aja. Iya, ada Kita coba nego ke Pak Bambang sama Bu Inul sebelum Nexus ya. Kan jelas 25. Nexus hari Rabu. Before. Oh, Selasa. Before. Kan Nexus Lu nggak ikutan Nexus? Ya kan sebelum Nexus. Ya paling gitu. Pertama, tugas kalian tabel, kasih tahuin juga ke teman-temannya yang nggak sempat ngeliat sekarang. Mungkin kalian bakal ngebuat tutorialnya tuh bagaimana. Misalnya ini nih, ini intervalnya tuh, ini kan 31, 36, ya ini 41, ini 46, 51. Kan 31, 36, 41. Nah, di tapak ini nanti, ini sneak peek aja ya, masih belum kok. Misalnya kalian mau bikin misalnya shelter atau gazebo deh boleh. Nah segini gazebonya. Nah ini kan perlu cut and fill kan segininya, tapi perlu cut and fill kan. Jadi nanti kalian akan bikin gambar potongannya tuh ke sini. Boleh tolong diambil dulu saja. Oke. Maaf. Ya, oke, sorry. Nah, jadi nanti kalian harus tegak lurus sama konturnya. Nah nanti, jadi nanti kalian bikinnya gini. Kalian bikin grafik. Nah, misalnya tuh adanya tuh yang ini tegak lurus ya, ingat di sini sama di sini. Nah, habis itu ingat juga tingginya itu berdasarkan misalnya di sini 199, berapa ini tuh? Yang paling tinggi itu 41 yang ini kan. 41 ini. Nah, berarti ya udah harus intervalnya tuh 0, misalnya 5 cm atau berapa? 5 cm ada yaitu 0, berarti berapa tadi 36. Ini yang 0,31. 199 ini 199 ya, 199. Sorry. Karena ini 1:100 jadi sesuai. Tapi kalau misalnya nanti 1:50 kalian kali 2 lagi. Nah, nanti titiknya tuh misalnya 194 tuh tarik garis lagi ternyata di mana nih? Sini. Sini kan. Ini sama sini. Terus tuh yang ini lagi di sini. Terus ini lagi sini. Nah, nanti kalian boleh kalau ini boleh pakai penggaris buat nyatuinnya. Pakai penggaris boleh sih. Jadi gini, nanti gini. Nah, konturnya kan kayak gini, sangat naik kan. Nah, nanti kalau misalnya curam banget kan ini tuh. Nah, ini nanti dicek ini sudutnya tuh alfanya tuh berapa. Nah, habis itu kalian cek kalau misalnya misalnya ini mau untuk gazebo tuh maksimal, atau jangan gazebo deh, misalnya ini parkiran tuh kan kita udah tahu, atau jalan tahu maksimal itu 2%. Berarti kalian harus bikin kemiringan 2%. Anggap aja segini itu 2%. Oke. Nah, ini udah nih, ini kemiringan 2% segini. Nah, berarti kan yang segininya tuh harus diapain? Harus di-cut kan? Nah, nanti di-cut-nya itu kalian bisa pakai rumus segitiga dan trapesium. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kayak gini. Nah, kalian boleh hitung ini luasnya berapa. Ini luasnya sekian. Nah, ini kan trapesium ya, bentuk trapesium kan segini tuh. Ini nih. Trapesium siku-siku kan segini tuh. Nah, kalian tinggal ngitung luasan ini. Nah, ini kan trapesium juga kan sebenarnya. Nah, kalian tinggal hitung luasan yang ini berapa, nanti dikurang sama luas yang semua ini gitu. Jadi tahu kalau yang bagian ini A1 berarti cut-nya itu berapa meter persegi. Oke, berapa meter persegi dulu. Ini masih persegi ya. Nah, habis itu yang di sini juga boleh. Oh, ini ada kayak bentuknya boleh nih kalau misalnya mau kayak gini dibikin dibikin trapesium lagi, tapi ini kayak ada yang aneh mau dibikin segitiga. Boleh gitu. Jadi pokoknya nanti kalian kayak bagi-bagi aja jadi segitiga atau trapesium dan sebagainya. Nah, ini kan segitiga nih.
segitiga nih segini. Yang memudahkan aja. Nah ini segitiga. Nah kalian hitung luasnya berapa? Sekian meter persegi. Untuk dijadiin volumenya gimana? Jadi untuk luas ini kita sebut aja ini x ya z ya. X meter persegi. Ini y meter persegi. Ini z meter persegi ya. Nah untuk tahu volume cutnya tuh berapa? Berarti ini berapa panjang? Ini berapa panjangnya, diameternya tuh berapa? 5,5. Nah berarti semuanya itu ini ditambahin semua jadi x meter persegi ditambah y meter persegi ditambah z meter persegi, hasilnya berapa? Sekian meter persegi dikali sama panjang yang ini nih. Nah kali misalnya 5,5. Nah itu sama dengan sekian meter kubik. Berarti untuk volume cutnya itu angka ini. Begitupun dengan fill. Kalau misalnya mau ngefill segini nih, nah ternyata segini untuk nanti kalian cek di internet dan jurnal parkiran berapa persen. Terus kalau untuk gazebo berapa persen maksimal kemiringannya dalam persen ya. Nah misalnya kayak gini, oh berarti kan yang di bagian sini itu di fill kan. Nah itu kalian sama pakai hitung, dibikin segitiga, trapezium segitiga. Nah luas ini semua itu ditambah dikali sama diameternya yang ini, diameternya itu berapa. Nah itu sama dengan volume dari fillnya berapa. Selesai. Atau yang ini boleh? Yang ini soalnya kan Yang paling panjang. soalnya kan yang soalnya kan gini, jadi hitungannya tuh kita kesini segini, kita melintang. Nah maksudnya kan jadinya kita butuh diameter yang membujur kan, soalnya yang melintang kan udah di sini. Kayak gitu ya. Semangat ya yang menonton videonya sejam. Ya paling begitu sih teman-teman.